Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, saya Yeti Nur Izzati kali ini akan membahas tentang teori biaya produksi. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang istilah-istilah biaya, jenis-jenis biaya produksi, kurva biaya produksi, dan contoh soalnya. Untuk yang pertama, kita harus tahu dulu istilah-istilah apa yang ada di dalam biaya. Ada beberapa istilah biaya yang harus kita pahami perbedaannya. Yang pertama, biaya alternatif atau opportunity cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu barang dengan mengorbankan barang lain. Disebut juga dengan biaya pengorbanan atau biaya sosial. Yang kedua, biaya akuntansi atau accounting cost adalah biaya yang lebih menekankan pada biaya langsung, biaya historis, dan pos-pos pembukuan lainnya. Yang ketiga, biaya ekonomi atau economic cost adalah biaya yang diperlukan sumber daya pada alternatif kesempatan penggunaannya yang terbaik. Berikut ini contoh penggunaan biaya dari sudut pandang akuntan dan ekonom. Yang pertama, biaya tenaga kerja. Bagi akuntan, biaya tenaga kerja masuk ke dalam biaya umum atau biaya produksi. Bagi seorang ekonom, biaya tenaga kerja adalah sebesar tarif upah per jam. Yang kedua, biaya modal. Bagi akuntan, biaya modal adalah harga historis, yaitu dilihat sesuai dengan harga pada saat pembelian. Atau bisa juga biaya modal itu dilihat dari penyusutannya. Berapa besar penyusutan yang sudah ada setelah pemakaiannya. Bagi ekonom, biaya modal adalah sebesar tarif sewa per mesin. Yang ketiga adalah laba. Bagi akuntan, laba itu adalah pendapatan pengusaha atau pembayaran bagi pemilik perusahaan. Sedangkan bagi ekonom, laba adalah pendapatan pengusaha yang melebihi kapasitas pendapatan dari kemampuan pengusaha tersebut kalau melakukan pekerjaan yang lain. Apa perbedaannya antara biaya eksplisit dengan biaya implisit? Biaya eksplisit adalah pembayaran tunai untuk sumber daya yang dibeli pada pasar input. Sebagai contoh adalah upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja atau karyawan, sewa yang dikeluarkan untuk para pemilik barang berupa tanah, bangunan, ataupun kendaraan dan mesin-mesin perusahaan. Bunga asuransi yang harus dibayarkan apabila kita memiliki asuransi. Sedangkan biaya implisit adalah pembayaran non-tunai yang merupakan opportunity cost dari penggunaan sumber daya milik perusahaan atau pemilik perusahaan. Contohnya adalah bangunan kantor milik sendiri dengan opportunity cost sewa bangunan bagi pengguna lain. Artinya di sini kalau perusahaan memiliki kantor sendiri, maka tidak perlu membayarkan sewa bangunan. Jadi, perbedaannya kalau biaya eksplisit adalah pembayaran tunai yang sudah dibayarkan secara cash. Sedangkan biaya implisit adalah pembayaran non-tunai yang sebenarnya tidak dibayarkan secara cash karena kita belum mengeluarkan biaya tersebut. Ada dua jenis sumber daya, yaitu sumber daya variabel dan sumber daya tetap. Sumber daya variabel adalah sumber daya yang kuantitasnya dapat diubah dalam jangka pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Contohnya, tenaga kerja dan bahan baku. Misalkan ada suatu perusahaan yang mempekerjakan 6 orang karyawan pada bulan Januari. Kemudian pada bulan Februari, dia memperkerjakan karyawannya menjadi 9 orang. Artinya di sini berubah dari 6 menjadi 9. Kemudian pada bulan Maret berubah lagi. Tenaga kerjanya yang bekerja adalah 5 orang.
Artinya di sini tenaga kerja masuk dalam sumber daya variabel karena jumlahnya bisa berubah-ubah dalam jangka pendek. Yang kedua, sumber daya tetap adalah sumber daya yang kuantitasnya tidak dapat diubah dalam jangka pendek. Contohnya adalah modal. Misalkan suatu perusahaan modal awalnya adalah 15 juta pada tahun 2015. Kemudian modal tersebut terus sama jumlahnya pada tahun 2016-2017. Kemudian pada tahun 2018 modalnya bertambah menjadi 20 juta. Nah, di sini artinya modal dalam jangka panjang bisa berubah. Nah, semua sumber daya dalam jangka panjang adalah variabel. Artinya di situ bahwa meskipun modal dalam jangka pendek itu tidak berubah karena dia merupakan sumber daya tetap, tetapi dalam jangka panjang bisa menjadi sumber daya variabel, bisa berubah. Nah, lamanya perubahan dari sumber daya tetap menjadi sumber daya variabel itu berbeda-beda antar industri. Contoh yang lain adalah perubahan ukuran toko dan ukuran voltase listrik toko. Artinya di sini misalkan ada seorang pengusaha yang memiliki satu toko pada tahun 2015. Jumlah satu toko tersebut tetap bertahan 2016-17, tetapi pada tahun 2018 bertambah tokonya menjadi 2. Nah, di sini berarti perubahan jumlah toko adalah contoh dari perubahan sumber daya tetap menjadi sumber daya variabel. Sama hanya dengan ukuran voltase listrik toko. Berikutnya adalah jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama, total cost, disingkat TC, adalah total biaya, yaitu keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan produsen berkaitan dengan proses produksinya. TC sama dengan TFC ditambah TVC. Total cost sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost. Adapun total fixed cost atau TFC atau biaya tetap total adalah total biaya yang wajib dikeluarkan perusahaan dengan ada atau tidaknya aktivitas produksi. Contohnya adalah sewa tanah, sewa gedung, biaya penyusutan. Nah, sewa tanah termasuk dalam total fixed cost karena di sini sewa tanah besarnya tidak tergantung pada ada tidaknya produksi. Jadi mau ada produksi, sewa tanah tetap dikeluarkan, tidak ada produksi juga sewa tanah tetap dikeluarkan. Yang ketiga adalah total variable cost atau TVC. Total biaya variabel adalah total biaya yang wajib dikeluarkan perusahaan ketika ada aktivitas produksi. Jadi kalau total variable cost ini biaya yang dikeluarkannya kalau ada aktivitas produksinya saja. Contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Biaya bahan baku dalam hal ini biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku. Nah, bahan baku ini jumlahnya tergantung dari ada tidaknya aktivitas produksi. Jadi kalau ada aktivitas produksi berarti bahan bakunya digunakan. Sama hanya dengan tenaga kerja. Kalau ada aktivitas produksi berarti tenaga kerja langsung juga ada. Tetapi kalau tidak ada aktivitas produksi, maka bahan bakunya tidak digunakan. Tenaga kerja langsungnya juga tidak bekerja. Selanjutnya adalah marginal cost, disingkat MC, yaitu biaya marginal. Adalah perubahan biaya total akibat perubahan output satu satuan. Rumusnya MC sama dengan delta TC dibagi delta Q sama dengan DTC dibagi dengan DQ sama dengan TC aksen. Artinya MC adalah turunan pertama dari TC. Yang terakhir adalah average total cost, disingkat ATC, yaitu biaya total rata-rata, adalah biaya rata-rata per satu satuan unit output.
Rumusnya ATC sama dengan AFC ditambah dengan AVC. Bisa juga ATC itu adalah TC dibagi Q, AFC adalah TFC dibagi Q, dan AVC adalah TVC dibagi Q. Jadi TC per Q sama dengan TFC per Q ditambah TVC per Q. Dalam hal ini yang harus kita ingat adalah rumus biaya dalam bentuk turunan. Jadi kita harus mengenal kembali rumus-rumus turunan. Yang pertama adalah jika Y sama dengan AX pangkat N, maka Y aksen atau turunan pertamanya adalah N dikali A dikali X pangkat N-1. Yang kedua, jika Y sama dengan C atau fungsi konstanta, maka Y aksen, maka turunannya adalah 0. Pembahasan tentang kurva biaya produksi dan contoh soalnya akan kita lanjutkan pada bagian kedua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.